Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah series kali ini. Di kuliah kali ini merupakan kuliah series yang kedua untuk em, pengantar seni etnik modern. Kemarin kita sudah berbicara terkait dengan seni tradisional, seperti apa seni tradisional dan perbedaannya seperti apa, dan definisi-definisi terkait eh, etnis, modern, tradisional, dan posisinya tradisional dan posisinya modern. Kali ini kita akan mengupas secara permukaan, secara awal terkait dengan seni modern. Pelan-pelan saja kita akan berbicara terkait dengan definisi seni modern. Seni modern adalah seni rupa yang tidak terbatas pada suatu tradisi, pakem, atau adat suatu daerah. Untuk mengembangkan seni rupa berdasarkan filsafat ilmu dan prinsip-prinsip seni yang lebih maju. Nah, dari awal tujuannya adanya seni rupa modern ini hanya untuk bertujuan mengembangkan seni itu tidak pakem terhadap hal-hal yang sudah diwarisi secara turun-menurun. Tujuannya untuk mengembangkan sesuatu yang lebih baru. Istilahnya modern dalam seni rupa dikaitkan dengan seni di mana tradisi masa lalu telah dikesampingkan dalam rangka mengangkat eksperimen demi kemajuan seni. Nah, ini yang sering jadi pertentangan bahwa seni modern selalu dibentur-benturkan terhadap seni tradisional. Sebenarnya tidak perlu dipertentangkan karena seni tradisional dan seni modern keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Jadi seni modern lebih cenderung banyak melakukan eksperimen terkait dengan teknik, media, eksekusi, eh, apa namanya, konsep dan segala macamnya. Tujuannya hanya satu, untuk mengembangkan ataupun demi kemajuan seni itu sendiri. Dan menurut periodisasinya, seni rupa modern adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorisasikan berbagai karya seni rupa yang dihasilkan pada tahun 1860-an hingga 1970-an. Itu menurut Atkins di bukunya di tahun 1990. Nah, memang pendapat ahli itu banyak sekali, menggunakan istilah modern untuk kategorisasi ataupun menggunakan istilah seni modern untuk menunjukkan tujuan, perbedaan tujuan, ataupun seni rupa modern digunakan sebagai penanda bahwa perbedaan karakteristik dari karya seni itu tersebut. Nah, di sini teman-teman sebaiknya bijak menggunakan definisi-definisi seni modern ini, tergantung dari kebutuhan dan konteksnya. Oke, nah sekarang apa yang disebut dengan modern? Secara harfiah, berarti sesuatu yang baru atau mutakhir. Semua seni pernah menjadi modern pada masanya. Artinya, semua seni-seni pada kategorisasi sebelumnya itu pernah disebut sebagai kategorisasi seni modern. Seniman selalu mencoba teknologi baru dalam berkarya. Contohnya saja, seni grafis dalam teknik cukil itu ada yang lebih baru lagi dalam grafisnya adalah teknologi cetak saring. Dan media selalu terbarukan, terus-menerus, mencari posibilitas dalam bentuk seni yang baru juga. Nah, ini disebut dengan modern. Jadi, teknologi tidak selalu berkaitan dengan sesuatu yang berbau digital ataupun elektronik dan segala macamnya. Salah satu contohnya adalah dalam cetak saring. Sebelumnya orang mencetak sebuah karya itu menggunakan teknik timbul. Kemudian setelah ditemukan kain dan setelah ditemukan eh, teknologi cetak saring dari Cina, kemudian seni grafis berubah juga seiring dengan perkembangan teknologi. Yang paling gampang sekarang adalah sablon kain batik. Kain batik yang disablon menggunakan teknologi cetak saring. Itu sepenuhnya tidak terkait dengan elektronik ataupun digital, tapi tetap menggunakan teknologi. Bahkan pengguna teknologi baru juga adalah salah satu jalan untuk membuka peluang untuk terbentuknya budaya-budaya baru, seperti bagaimana pertama kali terbentuknya kebudayaan kesenian itu sendiri. Nah, sekarang kan kalau orang mau mencetak sebuah karya seni di atas kain,
semua orang pasti akan menggunakan sablon. Kemudian di era digital sekarang keluarlah yang namanya digital printing. Kemudian berkembangnya teknologi baru, ditemukanlah sebuah printer yang langsung direct to kain, atau lebih sering disebut dengan DTG, Digital to Garment, langsung. Nah, ini menjadi budaya baru. Budayanya apa? Bahwa setiap jenis-jenis teknologi memiliki karakteristik perkembangan atau efek-efek yang bisa ditimbulkan menggunakan teknologi baru. Dan ini membuat budaya-budaya itu menjadi baru. Sehingga selalu bereksperimen dan mencoba hal baru menjadi bagian yang wajib untuk dikembangkan dalam dunia seni. Nah, kapan yang disebut dengan modern? Seni rupa modern adalah istilah yang digunakan untuk mengklasifikasi karya seni yang mulai menanggalkan pakem-pakem lama. Sudah tidak relevan dengan masanya. Contohnya saja, yang tadi sebutkan, seni grafis ya. Saya mengambil satu contoh saja yang paling mudah. Seni grafis dulu kita menggunakan papan yang dicukil, dikasih tinta, kemudian ditempelkan di kertas. Itu tidak relevan pada saat itu sudah digunakan secara massal. Tidak mungkin kita mencetak sebuah kaos jumlahnya 1000 menggunakan cetak cukil. Itu sangat melelahkan sekali dan hasilnya tidak akan sama. Maka oleh karena itu muncullah teknologi cetak saring itu yang kemudian menggeser ataupun menggantikan teknologi cukil tadi. Seni grafis yang menggunakan teknik cukil. Hal-hal ini kemudian disebut dengan seni modern, yang masanya paling gampang ditandai pada saat aliran pop art muncul di tahun 1970. Nah, Monet di era 1863 juga pernah disebut dengan modern. Karena apa? Dia menolak tradisi-tradisi. Jadi pada tahun itu, Monet disebut salah satu penggerak-penggerak seni modern. Bukan dari teknologinya, bukan dari eksekusinya ataupun konsepnya, tapi Monet itu juga ingin membongkar tradisi-tradisi pakem-pakem bahwa sebuah gambar harus menggunakan teknik perspektif ataupun yang lainnya. Di sini Monet mengesampingkan teknik perspektif itu. Dia menggambar karya objek yang di depan dan di belakang tidak menggunakan perspektif ataupun kaidah-kaidah yang sudah mapan sebelumnya. Tema lukisannya juga kontroversial karena dia melukis tema keseharian yang tidak dianggap indah. Kenapa ini disebut sebagai karya seni modern? Karena mendobrak konsep-konsep tradisional pada seni tradisional sebelumnya, yaitu bahwa seni itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sesuatu yang estetikanya sangat tinggi. Kemudian Monet coba menampilkan kehidupan sehari-hari, menampilkan sampah yang sebenarnya tidak ada keindahannya sama sekali. Malah cenderung dianggap sebagai gambar yang kurang pantas. Nah, dari ciri-ciri gambar modern ini, kemudian dapat disimpulkan sedikit terkait dengan ciri-ciri dan sifat seni rupa modern itu seperti apa. Kalau ciri-cirinya ya jelas satu eksperimental, mencoba dengan objek-objek baru dan segala macamnya dalam karyanya, kemudian ada sebuah baru dan mengusung nilai-nilai baru, novelty. Contohnya dalam karyanya Monet yang tadi, bahwa eksperimennya ada apa? Mencoba tidak menggunakan kaidah perspektif dalam karyanya. Kebaruannya apa? Misalnya, coba menampilkan gambar yang tidak ada kaidah keindahannya. Terus novelty-nya seperti apa? Mengusung nilai-nilai barunya, yaitu coba mengedepankan konsepnya daripada konsep teori-teori yang sebelumnya. Yang terakhir adalah original. Jelas kalau seperti ini pasti original ya. Nah, terkait dengan sifatnya, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ciri-cirinya, yaitu tidak terikat pada pakem tradisi ataupun budaya. Penjabaran visualnya lebih ekspresif, bebas, namun tetap berbasis kepada berbagai penemuan filsafat, prinsip-prinsip, dan ilmu yang baru. Tidak memiliki kepentingan lembaga di luar seni itu sendiri. Contohnya, di seni-seni tradisional itu kan para seniman dulunya dikuasai oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti gereja, dan setelah gereja kemudian dikuasai oleh
bangsawan dan kerajaan, golongan kerajaan, maka di sifat seni rupa modern ini tidak memiliki kepentingan terhadap lembaga di luar seni itu sendiri. Jadi fokus kepada berkesenian. Yang kemudian adalah mulai dominannya bentuk-bentuk geometris. Ada pengaruh ilmu-ilmu geometri yang masuk ke dalam seni rupa. Kemudian masuknya ornamen-ornamen tradisional yang sudah tidak lagi digunakan, masuknya ornamen-ornamen modern. Tidak terpaku kepada satu aliran. Dan alirannya sangat berkembang banyak sekali pada tahun itu. Fungsinya, sebuah karya seni, fungsinya mulai dipertimbangkan. Jadi dulu orang membuat karya seni, ya hanya sekedar membuat karya seni, tidak mempertimbangkan bahwa karya seni ini diciptakan untuk kebutuhan apa. Kalau sekarang orang menciptakan karya seni untuk misalnya ditaruh di lobi hotel. Kita melukis karya seni untuk di mural dengan tema tertentu. Nah, ini adalah fungsionalitas yang menjadi salah satu sifat seni modern. Yang kedua, yang berikutnya adalah mengutamakan originalitas. Jadi originalitas menjadi penekanan yang sangat kuat di setiap karya. Namun baik dulu maupun sekarang juga masih sama saja ya, kita tetap mengutamakan originalitas dalam berkaryanya. Kemudian penguatan dalam konsep dan penuturan ungkapan. Nah, salah satu ciri sifat seni modern adalah satu, karyanya sudah mulai dikonsepkan. Jadi pada saat orang bertanya terhadap konsep karya seni, si seniman itu sudah bisa menjelaskan konsep seni itu sendiri. Itu salah satu ciri dari sifat seni rupa modern. Kreatif, selalu menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, berlandaskan seni dan kepentingan seni itu sendiri. Itu salah satu beberapa hal yang merupakan ciri dan sifat seni rupa modern itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh aliran-aliran yang muncul setelah tahun seni rupa modern dan dari tahun 1870 hingga 1930. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semua mengalami seni modern di saatnya. Nah, ini adalah salah satu karakteristik seni modern di aliran-aliran yang muncul menjadi gerakan-gerakan seni modern pada zamannya. Impresionisme, simbolisme, post-impresionisme, fauvisme, ekspresionisme, dan sebagainya. Sampai yang paling dikenal sekali adalah pop art dan minimalis di era tahun 1950-an. Jadi seperti itu, sikap seperti itulah yang membedakan antara seniman modern dan seniman tradisional. Sikap batin yang selalu ingin memberikan sesuatu yang baru, menampilkan yang berbeda, kreativitas yang tidak terbatas, mendobrak kaidah-kaidah, pakem-pakem yang sudah ada, tradisi yang sudah ada, dengan terus melakukan eksperimen untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan seniman modern sangat menghargai proses ataupun mengejar nilai-nilai yang singkat kata dapat disebut sebagai kebaruan dan novelty. Jadi kurang lebih kuliah series kali ini pengantar untuk seni rupa modern sampai di sini dicukupkan. Jika masih ada teman-teman yang masih kurang paham atas penjelasan yang sudah saya berikan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di kuliah series berikutnya. Selalu pantengin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.